واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Aduh, kapan pulang liburan ini? Hah? 25 kemarin? Berarti baru berapa hari? 2 minggu ya? Masya Allah. Betah di rumah? Saya balik lagi. Alhamdulillah. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih di bulan Syawal. Saya pribadi mohon maaf, banyak salahnya, banyak silapnya, banyak kurangnya. Mudah-mudahan kalian menerima permohonan maaf saya. Dan saya kalau kalian ada keliruan juga, kesalahan, sudah saya maafkan sebelum kalian minta maaf. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali akan ngaji bareng, belajar bareng. Ya. Apa? Al-Muqaddimah ya. Al-Muqaddimah Fima ala qari al-Quran yang ya'lamah, kata Imam Ibnul Jazari. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari bait-bait yang sebelumnya. Ayo kita bahas bareng-bareng. Ada yang belum paham? Kalau tidak, kita lanjutkan belajarnya sampai bait 50 ya. Oh, ya, berarti 51 ya. Sekarang 52. Nah, sekarang 52. Kalau saya ngomong bahasa Arab paham? Insyaallah tafhamun. Insya Allah. Dan sawfa nabda al-an fi bab ad-dad wa ad-dha. Sahih? Baik. Qabla an na'ti bi syarh taqra'una jama'atan hadha al-bab. باب الضاد والضاء والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاد وكلها تجي. Perintahnya ini di bait keduanya, mayyiz, bedakan antara dhad dengan dha, ya, dengan dua hal, yaitu dengan istitalah dan dengan makhraj, ya. Karena makhrajnya dha itu beda dengan dhad. Jangan sampai kemudian walau dhalin, nah, itu menyamakan dhad dengan dha, ya. Juga keistimewaan dhad itu ada istitalah, walau dha, walau dha itu istitalah, walau dha
Ditahan sedikit, ya. Wa kulluha taji. Nah, ini Al-Imam Ibnul Jazari menghadirkan contoh-contoh Allah'at fil Quran, macam-macam ataupun pengaplikasian atau praktek huruf dha di dalam Al-Quran pada 7 bait. Ya, 7 bait setelahnya 53, 54, ya 55, 56, 57, ya. 58, 59. Di sini beliau memberikan contoh-contoh huruf ataupun praktek huruf dha di dalam Al-Quran. Kita tahu makhraj huruf dha di ujung lidah, ya, dengan gigi seri, ya, sebanyak dha sama dengan dha dengan ta, bedanya dengan sifatnya saja. Dha beda dengan dot itu di pinggiran lidah, kanan atau kiri atau dua-duanya. Dha beda dengan dha, ya. Di sini dicontohkan fil dha'ni, fil dha'ni. Ini kalau kita lihat dalam surat An-Nahl, yauma dha'nikum, sambil baca Quran boleh? Nah, sambil buka Quran langsung praktekkan bareng-bareng. Ya, buka surat An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum. Ayo. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ضع ya situ contohnya ضعنكم ya ضعنكم. تستخفونها يوم ضعنكم. ayo تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. Ini mana Qurannya? Ayo ambil Qurannya, ayo. Ayo pintar anak soleh. Ayo, khudil Quran. Khudil Quran.
khudil kitab biquwwah. Yo, buka Qurannya halaman 276. Masya Allah, indah banget ngaji sambil denger ayam, sambil denger embe, sambil denger sapi. Asik, bentar asik. Boleh melihat malaikat, karena ada anak-anak soleh-soleh seperti kalian ini kumpul malaikat. Itu ayam lagi melihat malaikat. Berdoa, kalau lagi ayam terkokok berdoa minta rahmat daripada Allah. Jangan kita ampuni malaikat. Udah, adik sayang, kakak soleh, udah. Ya, jangan ngobrol aja, buka Quran. Dua tujuh enam. Langsung buka aja. 276 halamannya. Udah. Coba Muhammad. Baca Muhammad. Mana ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa Yang atasnya, ini nih. Wallahu ja'ala lakum buyutikum sakanan wa ja'ala lakum waja'ala lakum min junudin Dulu waja'ala lakum. Kita dulu, ayo. Iya, apa-apa belajar, ayo. Yes, bisanya, ya. waja'ala lakum min junudil an'ami buyutan Masya Allah, jadi contohnya tadi di yauma dha'nikum. Coba baca lagi yauma dha'nikum. Ya, ulang lagi. yauma dha'nikum Dha'nikum. wa yauma dha'nikum Ya, wa cukup ya. Ya. Ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Jazari fil dha'ni. Nah, ini cuman ada satu di dalam Al-Quran. Tadi di surat An-Nahl ayat 80. Satu-satunya di dalam Al-Quran. Dha'ana itu artinya irtahala dalam bahasa Arab. Saat pergi, yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Saat kalian bepergian ataupun saat kalian menetap. Fil dha'ni dhillul dhuhri udhul hifdhi. Ini contoh-contoh dhill. Ya. Dhill itu apa? Bayangan ya.
setiap tempat yang tidak sampai cahaya matahari itu dhil. Tempat apapun yang tidak kena cahaya matahari itu namanya dhil, atau bahasa kitanya bayangan. Ya, sebenarnya aslinya dhil itu adalah semua tempat yang tidak sampai cahaya matahari. Ya, kata-kata dhil ini ada disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Di sini ada 22 tempat di dalam Al-Quran. Ada 22 tempat. Asik tempat sambil ningali sawah, sapi. Aduh, Allah, indah banget. Ngaji, mendengar suara ayam. Ya. Di antara 22 tempat itu yang kita kenal dari yang kita sering baca surat Al-Baqarah misalkan 57, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Coba dibuka Al-Baqarah 57. Halaman 8. Halaman 8 paling bawah. Hebat aja, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, iki kubon itu. Ya Allah. Luar biasa. Yuk, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Wa dhallalna 'alaikumul ya. Jadi di sini Imam Ibnu Jazari banyak mencontohkan huruf dha ya. Huruf dha. Nah, ini yang pertama di surah Al-Baqarah. Juga yang satu akar kata adalah dhullah. Ya. Dhullah itu sesuatu yang tertutup. Dhullah. Sama si al-dhil itu kan bayangan, dia tertutup dari cahaya matahari ya. Dalam Al-Quran ada juga bahasanya ka'annahu dhullah ya. Ada dua tempat ya, di surat Al-A'raf sama Asy-Syu'ara. Al-A'raf 171. Silakan buka. Dah, halaman 173.
Itu ya di surat Al-A'raf 171 bahasanya Ghullah. Juga Asy-Syu'ara 189 Yaumul Ghullah. Ya, Yaumul Ghullah. Ya. Halaman 375. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Jadi ini kan ceritanya tentang kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu di Yordania. Kalau sekarang di Yordania, ya, dekat Laut Mati. Ya. Salah satu azabnya kaum Syu'aib, ya, adalah apa? Fakadzabu fa akhadhahum adzabu yaumil dhullah. Mereka mendustakan Nabi Syu'aib, lalu Allah menimpakan kepada mereka, ya, yaitu azab yaumul dhullah. Tadi kita sampaikan dhullah itu yang tertutup, ya kan? Yang tertutup. Jadi waktu itu azab yang sangat dahsyat, di mana mereka ditutupi oleh awan gelap. Jadi pertama sangat panas, ya, sangat panas sekali cuacanya. Lalu ditutupi awan gelap. Lalu apa? Turun hujan, tapi hujannya bukan air, tetapi apa? Api yang menghancurkan dan membakar mereka. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Ghullah di situ artinya juga yang tertutup, artinya ditutupi mereka dengan awan yang gelap. Nah, ini ada dua di Al-Quran, hanya dua tadi di surat Al-A'raf dengan surat Asy-Syu'ara. Contoh Ghullah. Yaumil Ghullah, coba. Yaumil Ghullah. Yaumil Ghullah. Yaumil Ghullah. Fi dha'ni dhillul dhuhri. Nah, ini yang kedua dicontohkan oleh yang ketiga dicontohkan oleh Imam Ibnu Jazari. Al-Dhuhr. Ada dua tempat juga di dalam Al-Quran. Ada surat An-Nur, ya, ketika anak kita kapan waktunya harus izin dulu sebelum masuk kamar, ya, yaitu salah satunya wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Surat An-Nur ayat 58. Coba lihat. Nur.
dijelaskan ketika surat An-Nur ini kan berbanyak berbicara tentang al-iffah, kesucian, kemuliaan. Ya. Ketika sebelumnya berbicara tentang bagaimana izin masuk rumah bagi orang-orang baligh. Nah, di sini berbicara tentang izin bagi hamba sahaya, bagi orang-orang yang belum baligh, yaitu anak kecil. Ya, disyariatkan di sini. Ya, ada 3 waktu. 3 waktu yang mana mereka sebelum masuk itu harus izin dulu, yaitu min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati, saat kemudian kita selesai kerja, ngelepas pakaian, tidur siang. Nah, itu kan ketika istirahat siang, min adh-dhahirah, waktu zuhur. Wa min ba'di salatil isya, juga ketika malam setelah mulai salat isya. 3 waktu. Salatu auratin lakum. Ya. Jadi selain waktu itu, ya boleh-boleh saja anak-anak kita masuk kamar, ya. Tapi di waktu-waktu khusus, 3 waktu khusus itu, ya, diajarkan mereka untuk betul-betul minta izin dulu, karena mungkin sebelum subuh mungkin bapak ibunya lagi belum siap gitu. Atau habis zuhur lagi istirahat siang, malam habis isya, ada yang lain juga kan gitu. Itu syariat Allah tuh sampai begitu ya. Anak-anak kecil tuh diajari harus izin, jangan, karena anak kecil kan biasa asal aja kemana kemari gitu. Maka ini ada itu ya, yang surat An-Nur itu, wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Coba minadh-dhahirah, ya. Minadh-dhahirah, minadh-dhahirah, minadh-dhahirah. Coba. Ya Alif. Ya Alif, khud. Bisa apa-apa lah. Khud ya Alif. Kamu apa? Biasa orang mau belajar buat tentang itu. Muhammad, khud. Muhammad. Minadh-dhahirah. Azam ada. Minadh-dhah. Minadh-dhahirah. Azam ada, azam. Minadh-dhahirah. 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 Berani ya, nanti biar seperti abang kita ini ke Mesir ya. Insya Allah nanti kalian kuliahnya di Mesir semuanya. Amin ya. Juga di surat Ar-Rum ya, ayat 18. Wa hina tudhhirun. Sama, ini waktu zuhur. Walahul hamdu fis samawati wal ardi walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Hanya bagi Allah pujian, ya, baik di langit. Di langit siapa? Para malaikat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di bumi, siapa yang memuji seluruh makhluknya, bukan hanya manusia. Ayam, kerbau ini lagi pada memuji Allah, lagi bertasbih. Ya. Wa 'ashiyya, itu ketika mulai sore, ketika mulai waktu asar, ya,
sampai malam. Wa hina tudhirun, ya. Ketika kemudian masuk waktu zuhur. Wa hina tudhirun. Maksudnya apa? Siang dan malam. Itu maksudnya. Hendaknya kita kemudian bertasbih kepada Allah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Hina tudhhirun itu artinya di waktu zuhur. Banyak contohnya. Fi dha'ni dhillu dhuhri uzmul hifdhi. Uzmu itu maksudnya dari al-'azamah, sesuatu yang agung. Di Al-Quran ini ada 103 tempat. Ya, 113 yang benar sebenarnya, bukan 103. Ini Abu Zakir Ansari kurang. 113 tempat. Ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 7. Walahum 'adzabun 'adzim. 'Adzim. Ayo bareng-bareng. Walahum 'adzabun 'adzim. Ayo 1 2 3. Walahum 'adzabun 'adzim. Ya. Huruf dha dengan dha itu satu makhraj tapi sifatnya beda. Ya, kalau dha tipis, kalau dha tebal. Ya. Walahum 'adzabun 'adzim. Ya. Walahum 'adzabun 'adzim. Ya, itu ya. Terus fi dha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifdhi. Ya. Di sini ada 44 tempat di dalam Al-Quran. Penjagaan, hifdz itu kan penjagaan. Hifdzun itu menjaga. Hafidz berarti menjaga Al-Quran, penjaga kalam Allah. Ya. Ada 44 kali di dalam Al-Quran disebutkan di sini. Yang pertama di surat Al-Baqarah di ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ayat 255. Ya Muhammad. Fi dha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifdhi aikid. Ya, ini dari yaqdhah. Apa itu artinya yaqdhah? Yaqdhah apa? Bangun. Ya. Yaqdhah. Yaqdhah itu bangun. Ini hanya satu di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa? Ayatnya di mana? Aikil maksudnya nggak harus kata-kata aikil, artinya dari suku apa akar kata yaqdhah. Ana satu di surat Al-Kahf. Ya, ketika kemudian pemuda itu pemuda dan anjingnya tidur, para pemuda tidur. Wa tahsabuhum ay qadaw wa hum ruqud. Kalian mengira mereka itu bangun, padahal mereka sesungguhnya tidur. Aikidh wa anzir. Anzir itu artinya diakhirkan.
Wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Akhirkan saya sampai hari kiamat. Iblis minta kepada Allah agar apa? Agar tidak dimatikan, dipanjangkan umurnya, diakhirkan, dicabut nyawanya, ya, sampai hari kiamat. Jadi anzir itu dari kata inzar, artinya at-ta'khir, mengakhirkan. Ada 19 dalam Al-Quran, 19 tempat. Ya, yang pertama di surat Al-Baqarah 162, wala hum yunzarun, wala hum yunzarun. Coba bareng-bareng. Wala hum yunzarun. Yunza, yunza. Yunza. Ya, di makhraj huruf dha dan siapa dia banyak. Wala hum yunzarun. Wala hum yunzarun. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظما عظما. Azam itu apa artinya? Tulang. Ya. Ada 16. Ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah 259. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام. Jawab bareng-bareng. وانظر إلى العظام. Azma zahri. Zahri itu apa? Apa artinya zahri? Hah? Jelas. Zahril lafzi. Hah? Zahri itu apa artinya? Punggung. Punggung. Ada berapa? Di sana ada 16. Ada Al-Quran ya. 16. Kitaballahi wara'a zuhurihim. Ya. Zahril lafzi. Al-lafz ya, itu hanya satu kali di dalam Al-Quran. Surat Qaf. Ada yang tahu? Ma yalfidhu min qaul. Ya. Ma yalfidhu. Ma yalfidhu. Zahir la dhashuwadu kadhmin zalama Ughluz zalama dhufrin intadhir dhama. Ini contoh-contoh semua ini. Banyak contoh-contoh dha semua ini. Zahir. Zahir itu lawan daripada batin, yang tampak. Kalau batin yang tidak tampak ya. Zahir itu lawan daripada batin. Nah, ini maksudnya yang jelas itu, ini maksudnya yang tadi kita sampaikan, bukan zahir ya. Nah, kalau jelas itu artinya apa? Asalnya zahir. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Surat Al-An'am ya. Jauhilah
dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Nah, ini disebutnya batinul itsm. Jadi dosa-dosa batin itu apa? Hasad, iri, dengki, ya, takabur. Itu batinul itsm. Dosa-dosa batin. Wa dharu zahiral itsm. Ayo bareng-bareng. Wa dharu zahiral itsm. Ayo. وذروا ظاهر الإثم. Zahir ini juga dimaknai tolong menolong. Contoh misalkan di surat Al-Baqarah, tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Tadhaharun di sini artinya saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa, saling tolong menolong di dalam permusuhan. Ini tadhaharun. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Ini ada 8 kali disebutkan dalam Al-Quran ya. Yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 85, tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Zahir juga dimaknai ketinggian. Ya, tinggi. Ada 6 kali dalam Al-Quran ya, di surat At-Taubah. Misalkan ayat 33, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Liyuzhirahu ay liyu'liyahu. Zahir juga dimaknai al-ghafar, keberuntungan ya. Kaifa wa yadhharu 'alaikum. Surat At-Taubah. Surat At-Tahrim, wa adhharahu Allahu 'alaihi. Insyaallah indah banget anginnya seruing-seruing ya. Ini kayaknya kalau contoh-contoh ini udah bisa ya, melafadzkan huruf dhad udah bisa ya, dha udah bisa ya. Insyaallah. Zahir juga bermakna al-zihar. Al-zihar. Apa itu zihar? Ada yang tahu nggak? Ketika seorang suami menyamakan istrinya seperti mahram. Apa sih zihar itu? Perkataan seorang suami, anta alayya ka dhahri ummi. Itu dilarang ya. Dilarang oleh agama. Zahir la dhashwadu kadhmin zalama ughlud zalama dhufrin intadhir dhama. Kita lanjut aja ya. Ini udah ada bisa lah insyaallah ya.
dhaltum wa birumin dhallu. Maksudnya di surat Ar-Rum itu ya, birum itu di surat Ar-Rum. Apa itu di surat Ar-Rum? La dhallu min ba'dihi yakfurun wa birumin dhallu. Maksudnya birumin dhallu itu di surat Ar-Rum ada kata-kata dhallu, yaitu la dhallu min ba'dihi yakfurun. Kal hijri maksudnya di surat Al-Hijr. Apa di surat Al-Hijr? Fa dhallu fihi ya'rujun. Ayat 14. Dhallat syu'ara nadhallu. Sedangkan dhallat itu ada di surat Asy-Syu'ara ayat 4. Fa dhallat a'naquhum laha khadi'in. Nadhallu. Dan di surat yang sama ayat 71, fa nadhallu laha 'akifin. Yadhlalna mahdhuran ma'al muhtadhir wa kunta fadhan wa jami'an nadhar. Yadhlalna rawakida ala dhahri. Surat Asy-Syura ya. Mahdhura wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Muhtadhir fakanu kahashimil muhtadhir. Surat Al-Qamar. Wa kunta fadhan. Ini bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau itu bersikap kasar, ya, maka orang-orang yang ada di sekitar itu, ya, akan pergi dari itu. Jadi ini bicara tentang bagaimana berdakwah, cara berdakwah dengan orang-orang yang memusuhi kita. Wa kunta fadhan. Wa kunta fadhan wa jami'an nadhar. Wa jami'an nadhar. An-nadhar artinya apa? Melihat, ya. Ada 86 kali. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 50 situ, wa antum tanzurun. Illa bi wailun. Apa maksudnya wailun? Maksudnya surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Yaitu apa? Ketika firman Allah nadratan na'im, kan bicara tentang nadhar ya. Jangan sampai tukar dengan nadrah.
Nadrah itu apa artinya nadrah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beda tuh ya. Nadhirah artinya berseri-seri. Ya. Di hari itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena di hari itu mereka diperkenankan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mereka. Di mana kenikmatan melihat Allah itu melebihi kenikmatan surga dan seisi-isi. Ya. Surga aja indah, bagaimana penciptanya? Mudah-mudahan kita semuanya diperkenankan untuk bisa mendapatkan nikmat, bisa melihat Allah. Termasuk ayat yang tadi itu, wujuhun yawma idzin nadhirah, nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Maksudnya illa biwailun. Maksudnya wailun itu maksudnya wailun lil mutaffifin. Ada kata-kata nadratan na'im, nadratan na'im. Itu bukan nadrah tapi nadrah ya. Dhad. Illa biwailun hal. Apa maksudnya hal di situ? Hal ata 'alal insani. Ya, surat Al-Insan. Nadratan wa surura. Ya, pakai dhad di situ bukan pakai dha. Nadratan wa surura. Bukan nadrah ya, tapi nadrah. Nadrah. Ya, kadang-kadang kita masih ketukar antara dhad dengan dha. Wa ula nadhirah. Ini maksudnya di awal-awal surat Al-Qiyamah, yaitu wujuhu yang kita sampaikan, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya, jadi tiga hal tadi itu semuanya dengan dhad, bukan dengan dha. Bagaimana hadis yang kita pelajari, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, Allah senang, berseri-seri Allah senang kepada orang yang mendengarkan maqalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka memahaminya, lalu mereka menyampaikannya sebagaimana yang mereka dengar. Nadhara bukan nadhara, beda ya. Nadhara dengan nadhara beda. Wal ghaidhu lar'adu wa hudun qasirah. Al ghaidh ya, ini kita sering dengar ya, sering baca. Abdu alaikumul anamila minal ghaidh. Lar'adu maksudnya bukan ya seperti di surat Ar-Ra'd. Apa itu di ayat ke-8? Wa ma taghidul arham. Bukan wa ma taghidhu ya. Kan bicara tentang ghaidh kan. Nah, bedakan antara dha dengan dha. Sini al-ghaidh dengan taghidhu dhad. Taghidhu ya. Surat Ar-Ra'd. Wala hudun juga bukan seperti di surat Hud ayat 44. Wa ghidhal ma'u. Wa ghidha bukan wa ghidha tapi wa ghidha pakai dhad ya. Jadi di surat Ar-Ra'd sama Hud itu ya bukan ghaidh tapi ghaidh pakai dhad. Ghaidh artinya kurang.
Ya. Wa ghidhal ma artinya airnya berkurang. Wal ghaidhu la ra'du wa hudun qasirah. Ya. Qasirah artinya kurang ya, berkurang. Jadinya di surat Ar-Ra'd dan surat Hud itu ghaidh yang artinya qasirah. Kurang. Baitnya ada kan sama kalian semua ya? Menjajar semua ya? Ini kita menjelaskan baitnya. Saya ulang lagi, illa biwailun hal wa ula nadhirah. Artinya apa? Bait sebelumnya kan bicara tentang an-nadhar. An-nadhar pakai dha. Sedangkan di wailun ay wailul lil mutaffifin adalah pakai dhad, nadrah. Bukan nadrah. Juga hal, maksudnya hal ata 'alal insani yaitu surat al-insan, nadratu wa surah juga di awal wa ula. Ya. Surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Nah, juga bicara dengan ghaidh. Ghaidh pakai dha, tapi di surat Ar-Ra'd, Hud itu ghaidh pakai dhad. Ya, artinya qasirah artinya kurang. Wal haddu lal haddu 'ala ta'ami. Ini kan kita bab ini bab dhad dengan dha. Jadi muallif sini memberikan contoh-contoh. Sepertinya sama tetapi beda nih, gitu kan? Kalau haz itu keberuntungan, haz itu kan hazuka, ente beruntung, ente mahzuz, kamu beruntung, ya. Alla yaj'al lahum hazzan fil akhirah. Haz itu bisa nasib ya, nasib artinya nasib, bagian. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat ya. Nah, tapi memang biasanya haz itu kalau dalam pembicaraan sehari-hari orang Arab itu bagian untung gitu. Tapi sesungguhnya itu lebih umum ya. Bisa jadi bagian itu bagian yang nggak baik juga, seperti orang-orang kafir itu tidak mendapatkan haud, tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan keberuntungan juga bisa dipahami, keberuntungan juga bisa. Tidak mendapatkan keberuntungan di akhirat. Surat Ali Imran ya, alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Nah, sedangkan haud itu apa? Artinya haud. Makai dhad. Menganjurkan. Menganjurkan. Haf. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, jadi wal haddu lal haddu ala ta'ami. Nah, itu bahasanya. Al haddu ala ta'ami, menganjurkan, artinya tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, artinya melarang. Udah mah pelit, udah mengompori orang lain agar tidak bersedekah. Kalau dia nggak mau bersedekah ya sudah gitu, artinya ya untuk dirinya sendiri saja keburukannya. Ini sudah nggak mau bersedekah, malah mengompori orang lain untuk buat berita hoax. Nah, ya kan? Ya kan? Udah mah nggak mau nyumbang ke Palestina. Ya kan? Ini konteksnya sekarang ini, ya kan? Ya kan? Udah mah nggak mau bersedekah, itu melarang orang lain untuk kemudian tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan buat orang-orang yang membutuhkan. Ini kan parah itu. Ya, kalau keburukan untuk diri pribadi ya mungkin dosanya lebih kecil daripada melarang orang lain, menganjurkan orang lain untuk tidak memberikan makan. Ya. Wa fi dhaninin khilafu sami.
Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya. Jadi itu kan di surat At-Takwir ya. Itu ada dua perbedaan. Ada dua qiraat. Ya, kalau qiraatnya Ibnu Katsir itu qiraat mana? Ibnu Katsir itu qiraat daerah mana? Mekah. Ibnu Katsir Mekah. Ini dari atas ya, dari atas dulu. Madinah siapa? Imam Nafi'. Perawinya siapa? Imam Qalun dengan Warsh. Imam Nafi'. Balik ya. Imam Nafi' ini berarti Al-Madani. Apa? Madani. Dari Madinah. Harus hafal ya. Harus hafal di luar kepala. Perawinya dua. Apa? Qalun sama. Baru yang kedua Ibnu Katsir. Baru Ibnu Katsir ini Al-Makki. Ibnu Katsir Al-Makki. Terus Abu Amr. Ibnu Katsir ini siapa ininya perawinya? Yang tahu? Bizzi sama Kumbul. Abu Amr dari Basrah di Al-Basri. Perawinya siapa? Duri sama Susi. Bukan Suza. Susi. As-Susi. Al-Imam Ad-Duri, Al-Imam As-Susi. Jelas ya? Ya. Jadi Ibnu Katsir, Abu Amr sama Imam Kisai itu dengan dha, bukan dengan dhad. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, bidhanin. Kalau kita hafaz itu bidhanin. Kebaca nggak? Kebaca ya rumusnya? Saya jelasin. Imam Nafi'. Akhwat ini yang semuanya pandai bahasa Arab kan? Insya Allah. Insya Allah ya? Hah? Bisa mengikuti bahasa Arab nggak? Kan kita buat bukan program akademi qiraat itu. Lihat di Instagram kan? Iya.
Itu luar biasa loh, yang ngajar itu Syekh Fatimah punya 115 ijazah. Iya. Qiraat asyara sugro 15 ya. Qiraat asyara sugro 5. Terus arba'at asyar qiraat 14 punya 5 juga. Qiraat sab'ah matan tajwid punya berapa dia? 70 apa? Jazariyah semuanya, Satibiyah semuanya. Nah itu kalau bisa akhwat ikut bagus. Ya, seminggu sekali doang. Online. Betul. Tapi syaratnya memang harus mengikuti bahasa Arab. Jadi itu menguasai qiraat sab'ah, menguasai Syatibiyah. Jadi akademi ini selama 2 tahun. 2 tahun itu insya Allah menguasai. Nanti dia siap untuk kemudian setoran mengambil sanad qiraat sab'ahnya dengan syekhnya itu. Kalau nanti insya Allah beliaunya kesini ke Indonesia, sementara ini masih di Mekah. Gurunya istri saya dulu di Ummul Qura. Jadi resmi dari Ummul Qura. Dan untuk akhwat ini bagus ikut yang bisa bahasa Arab. Insya Allah bisa semua kan? Insyaallah. Hah? Bisa insyaallah. Insyaallah. Ya. Kalau yang mau ikut segera kabari ya. Abu Amr Labin. Al-Basri, Imam Ad-Duri, sama As-Susi. Kita kan belajar tentang idgham kabir kan, masih ingat kan? Iya. Ya, apa idgham kabir itu bagaimana definisinya? Idgham itu apa sih? Memasukkan kan? Ya kan? Kalau dia dua huruf yang sama, sebelumnya sukun, setelahnya fathah, setelahnya berharokat, itu namanya idgham shaghir. Kalau idgham kabir itu dua-duanya berharokat. Ya. Misalkan fihi hu. Fihi hudal lil muttaqin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ya, sama-sama berharokat kan? Ar-Rahim Maliki. Nah, ini Susi, Imam As-Susi. Ini yang terkenal dengan idgham kabir. Nah, ini tadi bicara tentang apa namanya? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kalau yang mengatakan kemudian apa namanya? Dengan ganti dengan dha, tadi siapa saja? Ibnu Katsir, Abu Amr sama Kisai. Ibnu Katsir, Abu Amr, Al-Kisai. Bidhanin. Apa artinya bidhanin itu? Apa bedanya dengan bidhanin? Kalau bidhanin itu artinya muttaham. Tertuduh. Ya. Sedangkan dhanin artinya bakhil. Ya, beda. Dhad dengan dha. Nah, selebihnya ini kan qiraat 3 ya. 4 selebihnya itu dengan dhad bidhanin. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, terus Ibnu Amir. Ibnu Amir ini mana? Asy-Syami, Syam. Damaskus, Syria. Amir saya. Nah, Ibnu Amir ini makamnya enggak